Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Allah masih memberi kita taufik, hidayah, ma'unah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Salah satunya adalah salat isya secara berjamaah. Kemudian kita juga bisa bermajlis ilmu, beriktikaf seperti ini. Kita perlu pahami bersama bahwa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal salih yang kemudian berhasil kita lakukan, kita perlu kemudian meyakini seyakin-yakinnya bahwa itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita untuk bisa melakukan amal salih. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ikhtiar kita, juga bukan karena kebiasaan kita. Tapi karena Allah semata-mata yang memberikan kepada kita taufiknya, ma'unahnya, hidayahnya, sehingga kemudian kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan amal salih. Ini penting untuk kemudian kita pahami bersama agar ketika kita melakukan amal salih tidak ada rasa bangga diri, tidak ada ujub, tidak ada kiber di dalamnya. Karena kalau kita membaca penjelasan Imam Ibnu Katsir yang kemudian beliau menukil salah satu penjelasannya Imam Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang iblis yang tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu menarik sekali. Kata Ibnu Abbas, ismuhu Azazil. Iblis yang tidak mau sujud itu Bapak Ibu, itu namanya Azazil. Walahu kunyah Abu Kurdus. Dia punya julukan, dia punya kunyah Abu Kurdus namanya. Dipanggilnya Abu Kurdus. Nah, kalimat berikutnya menarik sekali. Wa kana min huzanil jinan. Dia termasuk hamba Allah, makhluk Allah yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Ini hamba Allah yang sudah dinobatkan sebagai penjaga pintu surga. Wa kana min asyrafihim. Ini lebih menarik lagi. Wa kana min asyrafihim. Iblis yang enggak mau sujud itu, iblis yang kemudian tidak taat sama Allah, tidak mau sujud kepada Adam, kana min asyrafihim. Dia adalah hamba Allah yang paling mulia di antara yang lainnya. Coba bayangkan, paling mulia. Wa min aktsarihim ilman wa ibadatan, dan dia termasuk juga hamba Allah yang paling banyak ilmu, paling banyak ibadah.
Coba bayangkan, jadi penjaga surga, kemudian paling banyak ilmu, paling banyak ibadah, paling mulia di antara yang lainnya, tapi ternyata pada akhirnya tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya justru membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah karena ketika dia melakukan amal salih, ketika dia dapat ilmu, dia tidak menisbatkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa itu adalah karena ikhtiarnya, kehebatannya, dan karena usaha dia. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, amal solih itu ketika berhasil kita lakukan, tapi kita merasa bahwa itu karena kehebatan kita, karena kebiasaan kita. Kalau kita sudah bilang, iya aku wis biasa, itu kan berarti secara tidak langsung tidak ada campur tangan Allah di situ. Kenapa kamu bisa qiyamul lail? Iya aku biasa qiyamul lail. Kalimat ini sebenarnya secara tidak langsung kita menafikan peran Allah di dalamnya. Bahwa orang tuh bisa melakukan amal salih karena Allah yang kasih taufik, bukan karena kebiasaan. Ya. Jadi Azazil itu, iblis itu, akhirnya kemudian membangkang kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, walaupun di satu sisi dia sebagai makhluk yang paling mulia, di sisi yang lain juga dia sebagai makhluk yang paling banyak ilmu, paling banyak ibadah. Salah satu sebabnya karena dia meyakini kehebatan itu karena dirinya, karena ikhtiarnya. Kalau bahasa kita hari ini, karena kebiasaannya. Kok bisa kamu istiqomah datang ke Namira untuk kajian? Iya aku biasa. Padahal sederhana kalimatnya, aku biasa. Tapi kalimat ini kemudian membuat kita menafikan bahwa tidak ada peran Allah di situ. Karena kalau Allah gak ngasih taufik, Bapak gak bakalan sampai di sini. Ibu gak bakalan sampai di sini. Bahkan saya juga gak bakalan sampai di sini. Gak ada taufik dari Allah, ada alasan, 1001 alasan untuk mengatakan tidak. Bahkan kalaupun kita sudah berangkat, tiba-tiba kena macet di jalan nggak nyampe. Kalaupun kita sudah berangkat, tiba-tiba ban mobil kita atau ban sepeda motor kita kemudian bocor, sehingga nggak nyampe juga. Tapi karena Allah yang ngasih taufik, kemudian Allah sampaikan kita ke tempat ini. Jadi cuma yang dirahmati Allah, Allah itu paling cemburu ketika kita bisa mampu melakukan amal salih, tapi Allah tidak dinisbatkan sebagai zat yang membantu kita untuk bisa melakukan amal itu. Allah cemburu. Ya. Kalau kemudian kita belajar tentang Qarun, ya. Allah itu kenapa marah betul sama Qarun? Kalimat Qarun yang kemudian sangat terkenal di dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Kalau Bapak baca kisah tentang Qarun, Bapak akan tahu bahwa Qarun itu dulu muslim taat. Mungkin selama ini jenengan berprasangka atau meyakini Qarun itu sudah sejak awal memang sudah tidak muslim, kafir, sudah memang sombong dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kita membaca kitab sirah, kita akan mendapati Qarun itu muslim. Dia muslim taat. Dan dia adalah ibnu ammi Musa, sepupunya Musa. Punya kedekatan yang sangat luar biasa dengan Musa. Sangat dekat sekali, hubungan keluarganya sangat dekat. Dan dia ikut Musa dulunya. Bahkan dia punya kunwah, dia dijuluki oleh orang-orang di sekitarnya sebagai Al-Munawwar, orang yang mendapatkan cahaya. Kenapa? Bihusni sautihi hina yaqra' at-Taurah. Karena Qarun ini dia punya keistimewaan di mana kemudian dia itu kalau baca Taurah, jemaah yang dirahmati Allah, itu suaranya bagus. Ini orang taat dulunya, muslim luar biasa, taat luar biasa. Tapi ketika kemudian dia mendapatkan ujian berupa harta, akhirnya kemudian dia tidak siap dan dia mengatakan bahwa innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta itu karena kehebatanku, karena kepintaranku, karena ikhtiarku. Dia menafikan peran Allah Subhanahu wa taala. Dan
sombong. Sombong inilah akhirnya yang membuat Allah menutup hatinya. Jadi penting sekali buat kita, setiap kita melakukan amal salih, penting untuk kita memahami bahwa itu terjadi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, itu karena Allah yang kasih taufik. Karena setan tuh Pak, cara setan menggoda kita, terutama kalau jenengan sudah pada ngaji begini, itu sudah tidak lagi bermain pada narasi bahwa jenengan dirayu sama setan untuk murtad. Itu mungkin tidak sudah. Karena sensornya sudah kuat sekali untuk tidak murtad. Jadi setan menggoda sampean untuk tidak untuk murtad, ini saya pikir enggak. Karena sudah kuat. Tapi bisa jadi setan menggoda kita semua itu untuk meyakini bahwa kita bisa beribadah karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Sehingga ada ujub di dalamnya, ada kibr di dalamnya. Kemudian kita tidak lagi mengikutkan peran Allah dalam seluruh kegiatan-kegiatan amal salih kita. Dan itu akhirnya Allah cemburu kepada kita. Jangankan itu jemaah dirahmati Allah. Saya tidak hendak membandingkan Musa dengan Qarun. Ini kasus yang berbeda. Cuma punya kesamaan. Musa itu pernah di dalam, Sulaiman dengan Qarun. Sulaiman itu pernah dalam sebuah kesempatan, karena memang Sulaiman ini luar biasa. Dia adalah satu dari dua nabi yang punya status ganda kalau bahasa kita. Ya nabi, ya raja. Tidak ada nabi selain Nabi Sulaiman dan Nabi Daud yang punya status ganda, nabi dan raja. Sulaiman ini jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat para ahli sirah mengatakan bahwa dia punya istri 1000. 1000 Pak. Kayak apa 1000? 1000 betul. Nabiullah Daud itu 100. Turun ke anaknya 1000. Ini anaknya berhasil betul. Kan orang tua itu kalau anaknya lebih jago dari orang tuanya berhasil. Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 1000. Ada yang mengatakan 300 itu selirnya, 700 itu wanita yang kemudian dinikahi dengan mahar. Yang lain yang 300 memang budaknya, hamba sahayanya. Atau sebaliknya, ada yang mengatakan 300 itu dinikahi dengan mahar, kemudian 700 itu adalah hamba sahayanya. Yang menarik begini, satu hari Nabi Sulaiman bilang begini, la atufanna fil lailah ala mi'ati imra'atin. La atufanna, itu kalimatnya sudah pakai lam takkid, pakai nun taukid juga. Ini kuat sekali. Aku akan keliling sepanjang malam, selama 1 malam, untuk, mohon maaf, kemudian menggauli istriku yang 100, jumlahnya 100. Jadi 1 malam itu kemudian keliling ke 100 istrinya, kemudian kumpul dengan 100 istrinya, dan beliau kemudian dari 100 itu nanti semua akan hamil 100-nya, dan semua akan melahirkan anak muqatilan fi sabilillah. Jadi 100 semalam, kemudian 100-nya itu nanti semua akan hamil, dan anak yang lahir itu nanti akan menjadi anak yang memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka betul malam itu kemudian beliau keliling 100. Gimana Pak? Ngeri. Keliling beliau tuh sampai akhirnya 100 selesai. Tapi kemudian 100 ini nggak ada yang hamil, kecuali hanya 1. Yang 1 ini melahirkan, tapi prematur kalau bahasa kita, melahirkannya prematur, tidak jadi manusia utuh, tapi manusia separuh dan meninggal. Ketika kemudian baginda Rasul mengatakan, menceritakan tentang ini, baginda Rasul kemudian di akhirnya mengatakan, lam yakul insyaallah. Itu terjadi, kata baginda Rasul, karena Sulaiman tidak menisbatkan itu kepada Allah, tidak mengatakan insya Allah.
Jadi Sulaiman semestinya kalau beliau mau mengatakan dengan izin Allah malam ini aku bisa keliling kepada 100 istriku, dan dengan izin Allah kemudian istriku itu bisa hamil, dan juga dengan izin Allah istriku akan melahirkan anak-anak yang kelak akan memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tidak mengatakan walam yakul insyaallah, maka tidak jadi apa-apa. Ya jadi. Kalau kita membaca sirah baginda Rasul dalam Asbabun Nuzul surah Al-Kahfi itu, kita akan mendapati satu kisah yang hampir mirip. Ketika waktu itu kemudian orang-orang kafir Quraisy di zaman ketika baginda Rasul ada di Mekah, itu orang-orang kafir Quraisy kemudian dalam rangka untuk bisa mengalahkan baginda Rasul dari sisi narasi, dari sisi opini, dari sisi perdebatan, itu orang-orang Quraisy sampai sowan ke orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka sowan kepada pembesar Yahudi di situ tentang gimana caranya saya ini bisa kemudian bisa mengalahkan Muhammad. Kata orang Yahudi, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. 1, tentang sekelompok pemuda yang lari di suatu masa dari raja yang zalim. Yang kedua, tentang seorang raja yang kemudian kekuasaannya, wilayahnya itu terbentang dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dan dia bisa mengelilingi itu. Kemudian yang ketiga, tanyakan dia tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab tentang ini semua, maka betul dia nabi. Tapi kalau dia nggak bisa menjawab, maka setiap kalimatnya itu bohong, hoax. Maka pemuka Quraisy itu kemudian pulang ke Mekah, kemudian mereka memberi kabar kepada pemuka-pemuka yang lain bahwa salah satu cara untuk memastikan Muhammad ini benar atau enggak, atau dia memang berbohong atau tidak, maka caranya adalah tanyakan tentang 3 hal ini. 3 hal ini yang tahu memang Yahudi, Bani Israel. Kenapa yang tahu hanya Bani Israel? Karena 3 hal ini terjadi pada rentan masa Bani Israel, ya, rentan masa Bani Israel. Sehingga mereka itu, orang Bani Israel itu tentang sirah nabi-nabi mereka yang banyak sekali, itu mereka paham. Sehingga tentang pemuda yang lari dari raja yang zalim, kemudian tentang raja yang kemudian bisa punya kekuasaan yang begitu besar, itu mereka paham. Maka pemuka-pemuka Quraisy datang kepada baginda Rasul dan mereka menanyakan tentang 3 hal ini, tentang sekelompok pemuda yang kemudian mereka lari dari kejaran raja yang zalim, kemudian tentang raja yang kekuasaannya membentang begitu besar, dan tentang ruh. Lihat kalimat baginda Rasul. Waktu itu baginda Rasul menjawab dengan sangat singkat sekali. Beliau mengatakan, ujibukum ghadan. Aku akan kasih jawaban kepada kalian besok. Dan baginda Rasul tidak mengatakan insya Allah. Beliau cuma mengatakan ujibukum ghadan. Besok aku akan kasih jawabannya. Tunggu besok. Dan jemaah yang dirahmati Allah, karena selama ini baginda Rasul itu setiap ada pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy, selalu besoknya atau setelah itu malaikat Jibril turun kepada beliau untuk memberi wahyu, memberikan jawabannya. Di momen itu, karena beliau kemudian tidak mengatakan kalimat insya Allah, yang kemudian di dalam surah Al-Kahfi dikatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Baginda Rasul, bahasa kita lupa, tidak menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besoknya jemaah yang dirahmati Allah, malaikat Jibril tidak turun, Pak. Tidak ngasih wahyu kepada baginda Rasul. Ditunggu lusanya, gak turun juga. 3 harinya gak turun juga. Amsakallahu al-wahyah 15 yauman. Allah menahan wahyu itu untuk tidak diturunkan kepada baginda Rasul, sebab hanya kalimat insya Allah yang selama ini kadang kita sederhanakan itu Allah kemudian menahan wahyu sampai 15 hari lamanya. Sampai kalau bahasa kita, orang-orang kafir Quraisy sudah menganggap baginda Rasul itu kalah dan berdusta karena tidak tahu tentang kalimat itu, tentang pertanyaan itu, gak ngasih jawaban. Jadi cuma ini dirahmati Allah. Allah itu cemburu ketika kemudian setiap amal salih yang bisa kita lakukan itu kita tidak disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kemudian bunyi doa, hampir sebagian bunyi doa dari setiap kita melakukan sesuatu, kalimatnya Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, sebagai satu bukti dan satu keyakinan bahwa kita bisa melakukan itu karena memang Allah yang izinkan, Allah yang kasih taufik, Allah yang tolong, Allah yang bantu. Maka kita berterima kasih kepada Allah melalui kalimat Alhamdulillah. Maka ini penting buat kita semua, karena kadang memang kita terjebak di dalam bab-bab itu. Kenapa kamu bisa qiyamul lail? Ya, aku biasa qiyamul lail. Kenapa kamu bisa berjamaah ke masjid? Ya, aku biasa, ket biyen, ket kecil aku biasa. Itu kan sebenarnya kalimat kebiasaan itu. Itu secara tidak langsung kita menafikan peran Allah di dalamnya. Maka kalaupun kita mau menjawab, iya aku biasa, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang bantu saya, Allah yang mengizinkan, Allah yang dan lain sebagainya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang inspirasi dari kisah para nabi. Kita akan mengambil saripati kisah para nabi itu sehingga menjadi pelajaran buat kita semua. Saya selalu menyampaikan kenapa sirah atau kisah para nabi, baik itu baginda Rasul sampai juga nabi-nabi yang lain, menjadi sangat penting untuk kehidupan kita. Karena memang sejak awal Allah itu menurunkan Al-Quran kepada kita, sepertiganya isinya kisah. Sepertiga Al-Quran itu isinya kisah, sebagai satu bukti bahwa sebenarnya kisah itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Sampai kitab kita, kitab Al-Quran itu isinya sepertiganya sirah, sepertiganya kisah. Quran itu isinya 3 kata para ulama sirah, versi ulama sirah. 1 berisi tentang kalimat-kalimat tauhid, yang kedua berisi tentang kalimat-kalimat ibadah dan muamalah, yang terakhir berisi tentang kalimat-kalimat kisah. Maka di dalam Al-Quran bertumpuk kita mendapatkan kisah-kisah sebagai satu pelajaran besar buat kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping pula bahwa kalau kita membaca sirah baginda Rasul, kita akan mendapati bahwa banyak sekali baginda Rasul itu dalam beberapa keputusan-keputusan besar yang kemudian beliau ambil, itu beliau mengambilnya terinspirasi dari kisah-kisah sebelumnya, terinspirasi dari kisah-kisah para nabi sebelumnya. Salah satu contoh, saya sering bercerita ini. Kalau kita membaca kisah tentang Fathu Mekkah atau penaklukan kota Mekkah, di mana waktu itu baginda Rasul membawa sekitar 10.000 pasukan dari Madinah, yang kemudian 10.000 itu akhirnya bisa masuk ke kota Mekkah tanpa ada perlawanan sedikit pun. Orang Mekkah waktu itu kocar-kacir lari kemana-mana, ada yang naik ke atas bukit, ada yang bersembunyi di rumahnya, ada yang lari dari kota Mekkah karena mereka ketakutan melihat jumlah yang begitu luar biasa, 10.000. Dan sebenarnya kita bisa melakukan satu penelitian betapa efektifnya dakwah baginda Rasul itu. Beliau kemudian datang dari Mekkah waktu itu, hijrah ke Madinah dengan hanya ratusan orang, dalam waktu tidak kurang dari tidak lebih dari 8 tahun. Jemaah yang dirahmati Allah, itu bisa berevolusi menjadi 10.000. Efektif sekali itu dakwah baginda Rasul. 10.000 ini datang masuk ke Mekkah, kemudian tidak ada perlawanan dan akhirnya menang mutlak. Mekkah kemudian ditaklukkan, para berhala kemudian dihancurkan. Ada satu peristiwa yang menarik setelah baginda Rasul kemudian sholat waktu itu, sholat sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, nikmat Futuhat. Hingga akhirnya setelah sholat itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, tolong carikan, datangkan kepada saya nama-nama ini. Maka disebut waktu itu nama-nama fulan-fulan, termasuk diantaranya Ikrimah, Abu Sufyan, pemuka-pemuka Quraisy yang dulunya mereka sangat getol, sangat inten, mengintimidasi, mengejek, bahkan terlibat dalam rencana pembunuhan baginda Rasul. Maka di waktu itu kemudian dikumpulkan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul kemudian menghunus pedangnya, pedang beliau kemudian dikeluarkan dan ditempelkan ke leher mereka. Semua ditempelkan,
biar mereka merasakan dinginnya baja baginda Rasul, sambil kemudian mereka membayangkan bahwa ntar lagi mereka mau mati. Kan meninggal dengan cara seperti ini nih, ini nunggunya saja sudah sakit, nunggunya saja sudah tidak nyaman. Kalau orang tuh mau dihukum mati, itu nunggunya saja sudah sakit, nunggunya saja sudah sakit, belum digantung, tapi hatinya sudah sakit sekali. Ketika dia katakanlah besok mau dihukum mati, itu hatinya sudah sakit, sudah tertekan dan lain sebagainya. Sama kayak nikmat, Pak. Kita itu kalau kemudian contoh nih, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat sepeda motor baru. Itu lihat sepeda motornya digambar saja sudah nikmat. Apalagi numpak sepeda motor, tambah nikmat. Begitu juga dengan tadi, dengan azab atau dengan hukuman tadi. Nah, ketika baginda Rasul kemudian meletakkan pedang itu di leher-leher mereka, beliau kemudian mengatakan, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Sekarang coba kalian pikirkan, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Ini orang banyak dosanya, kalau bahasa kita, banyak salahnya kepada baginda Rasul, terlibat dalam rencana pembunuhan baginda Rasul sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah dulu. Ketika baginda Rasul mengatakan, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian pikirkan dan apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka kemudian hanya bisa mengatakan, "Anta akhun karim, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim." Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, cucu dari saudara kami yang mulia. Jadi orang itu kalau nggak berdaya, Pak, memang bisanya memuji. Ya, bisanya memuji. Jadi hati-hati jenengan kalau sering dipuji sama orang. Mungkin dia banyak hutang sama sampean. Orang tuh kalau udah gak berdaya, dia hanya bisa memuji. Tapi menariknya, di waktu baginda Rasul sebenarnya punya kesempatan untuk membalas mereka dan kemudian menghukum mereka satu persatu, tiba-tiba baginda Rasul ingat pada satu kisah menarik yang pernah diperankan oleh saudara beliau atau oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di mana waktu itu Nabiullah Yusuf alaihissalam, saat beliau kemudian diceburkan oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian nanti ketika Nabiullah Yusuf menjadi seorang menteri, di mana dia punya kekuasaan, dia punya segalanya, dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk kemudian meminta bantuan kepada Nabiullah Yusuf. Dan akhirnya mereka terbelalak karena Nabiullah Yusuf masih hidup dan orang yang berada di depannya adalah seorang menteri, dan itu adalah saudaranya sendiri yang dulu pernah mereka mau bunuh. Ternyata ketika mereka mengatakan, "Aku minta maaf, kami minta maaf," Nabiullah Yusuf mengatakan, "La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Hari ini tidak ada masalah di antara kita. La tathriba alaikumul yawm. Kemudian Nabiullah Yusuf memaafkan mereka, bahkan beliau membantu mereka, memberikan tempat kepada mereka. Maka kalimat ini ternyata menginspirasi baginda Rasul untuk melakukan hal yang sama. Kata baginda Rasul kepada orang-orang yang dulu terlibat dalam pembunuhan kepada baginda Rasul ini, baginda Rasul mengatakan, "Al-yaum aqulu ma qalahu Yusuf li ikhwatihi." Hari ini aku akan sampaikan kepada kalian apa yang pernah disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada dendam di antara kita, tidak ada masalah di antara kita. Kalian semua aku maafkan, dan aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalian bebas. Kalian bebas. Coba ya. Jadi baginda Rasul mengambil keputusan besar untuk tidak menghukum mereka ini. Itu didasarkan pada inspirasi sirah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan itu gak sekali, berkali-kali. Ya. Kisah Nabiullah Yusuf itu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa oleh baginda Rasul dan juga oleh para sahabat yang lain. Termasuk 2 bulan setelah itu,
terjadi tuh apa yang disebut dengan perang Hunain. Baginda Rasul waktu itu berangkat ke Hunain itu membawa pasukan 12.000 orang. 12.000 itu dari mana? 10.000 yang beliau bawa dari Madinah untuk Fathu Mekah. 2.000 itu adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang sebagiannya ada orang masuk Islam karena terdesak, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi jumlahnya 12.000. 10.000 dari Madinah yang dibawa untuk Fathu Mekah, 2.000 dari orang-orang Mekah yang terdesak sebagiannya untuk masuk Islam. Jadi mereka itu gak masuk Islam karena memang legowo, meyakini betul, tapi sebagian itu masuk Islam karena terpaksa dan terdesak. Maka berkecamuklah di Hunain itu jemaah yang dirahmati Allah, hingga pada akhirnya muslimin menang. Baginda Rasul dengan para sahabatnya menang. 12.000 itu cukup akhirnya membuat mereka dibantu oleh Allah sehingga bisa menang. Tapi karena Hunain ini ghanimahnya besar sekali, dan kemudian pasukannya juga besar. Selain ghanimahnya besar, pasukannya besar, 12.000. Jadi ghanimah itu semestinya dibagikan untuk 12.000 orang itu. Tapi rupanya baginda Rasul waktu itu mengambil keputusan, karena yang 2.000 itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, dan sebagiannya itu masuk Islam secara terpaksa dan terdesak, maka ghanimah itu oleh baginda Rasul diberikan kepada yang 2.000. Kayak Abu Sufyan, itu dia dapat banyak. Ikrimah dia dapat banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk Islam, yang dari Mekah semuanya itu 2.000 itu semua dapat ghanimah. Sementara orang-orang Ansor 10.000 yang dibawa dari Madinah gak dapat apa-apa. Maka terjadi gonjang-ganjing di situ di kalangan para sahabat. Sebagian ada yang mengatakan, Muhammad sudah mulai kembali seperti dulu. Muhammad sudah ingat tentang masa lalunya. Dia sudah menganaktirikan Madinah. Sehingga itu terus opini-opini, kalau bahasa kita apa ya? Netizennya tambah liar, Pak. Netizennya tambah liar, sehingga pada akhirnya kalimat itu didengar oleh baginda Rasul, dan itu menyakitkan sekali, sampai ada kalimat Muhammad sudah tidak adil. Karena mereka menyimpulkan, kenapa kok kemudian orang Mekah saja yang dapat ghanimah, sementara Madinah gak dapat ghanimah. Mereka menyimpulkan Muhammad sudah tidak adil. Maka kalimat itu sampai kepada baginda Rasul, dan itu sakit sekali, sakit sekali. Kata baginda Rasul, kalau aku sudah dibilang tidak adil, lantas siapa lagi yang bisa adil? Kalau baginda Rasul sudah dibilang tidak bisa adil, siapa lagi yang bisa lebih adil? Tak ada. Maka waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, kalimat sebelum beliau menjelaskan pada orang-orang Ansor, bahwa beliau menjelaskan, walaupun kalian tidak dapat ghanimah, tapi kalian membawa pulang Muhammad. Muhammad bukan untuk Mekah, Muhammad dibawa pulang untuk orang-orang Madinah. Itu semua orang akhirnya nangis dan menyesal. Tapi sebelum itu kemudian disampaikan oleh baginda Rasul, ada kalimat yang menarik yang baginda Rasul waktu itu sampaikan, keluar dari lisan mulia baginda Rasul. Kata beliau, laqad udhiya Musa bi aktsari min hada faqad sabara. Sungguh Musa itu jauh lebih disakiti oleh Bani Israel dibanding saya. Berkali-kali Musa itu disakiti, bahkan dibuat sakit hati oleh orang-orang Bani Israel. Berkali-kali. Dengan kalau baca sirah Nabiullah Musa alaihi salam lengkap, mulai kronologis dari awal sampai akhirnya nanti meninggal, dengan akan mendapati berkali-kali Bani Israel itu menyakiti baginda Nabiullah Musa alaihi salam. Ditinggal sedikit, kafir lagi. Ditinggal lagi, bermaksiat lagi. Sampai saya sering sampaikan itu, mereka itu baru saja selamat dari Fir'aun, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kemudian air laut itu terbelah. Giliran kemudian sudah melihat itu dan Fir'aun sudah meninggal, mereka jalan beberapa saat ketemu dengan desa,
dengan wilayah di mana penduduk desa itu kemudian menyembah berhala, menyembah patung sapi, dan penduduknya makmur, mereka bilang kepada Musa, wahai Musa, berikan kepada kami Tuhan sebagaimana Tuhan yang mereka sembah. Apa tidak sakit? Itu baru saja. Ada hanya beberapa hari saja. Ternyata mereka sudah mau minta Tuhan lagi. Dan berkali-kali. Nah, kata Nabiullah Muhammad SAW, Musa itu sudah berkali-kali disakiti oleh Bani Israel, tapi Musa masih mau sabar. Masa aku gak sabar, kata baginda Rasul. Masa aku gak sabar? Maka aku akan sabar. Jadi dengan apa yang disampaikan para sahabat itu tentang beliau yang tidak adil, beliau sudah seperti ingat kepada Mekah dan lain sebagainya, itu ternyata beliau bisa sabar, mengambil keputusan untuk tetap bersabar, legowo. Itu inspirasi dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi keputusan-keputusan besar yang kemudian beliau ambil, itu sebagiannya diambil dari inspirasi kisah-kisah terdahulu. Itulah kenapa kemudian sempat Khabbab ibn Arad, ini salah satu sahabat baginda Rasul yang kemudian oleh para mu'arrikh, para ahli sirah, dijuluki sebagai profesor atau doktornya atau bapaknya kesabaran. Jadi kalau orang mau belajar sabar, buka sirah atau buka biografinya Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini, jemaah yang dirahmati Allah, pernah suatu waktu beliau masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyahadat di depan baginda Rasul, Allah kasih hidayah. Lalu kemudian karena beliau masuk agama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau, bahasa kita, sering bolak-balik ke Darul Arqam. Khabbab ini budak. Dia bekerja sebagai tukang pandai besi. Maka dia bolak-balik ke Darul Arqam untuk belajar kepada baginda Rasul. Berkali-kali satu momentum ketahuan sama temannya, tuannya atau teman majikannya. Maka disampaikan oleh teman majikannya kepada majikannya bahwa Khabbab masuk Islam. Dia belajar kepada Muhammad, ikut dalam komunitasnya Muhammad. Maka sejak saat itu kemudian Khabbab disiksa. Diambilkan tongkat yang dari besi itu, kemudian dipanaskan. Kemudian setelah membara, setelah tongkat besi itu kemudian memerah, panas luar biasa, itu diletakkan di punggungnya sekali waktu, sehingga punggungnya terkelupas kulitnya. Nanti ketahuan lagi, setelah sembuh beliau belajar lagi kepada baginda Rasul, ketahuan lagi, dipanaskan lagi itu tongkat, diletakkan di kepalanya, sampai kemudian kepalanya melepuh. Suatu waktu Khabbab setelah merasakan kesakitan yang begitu luar biasa, berkali-kali dilakukan seperti itu, maka Khabbab pernah curhat kepada baginda Rasul. Khabbab datang kepada baginda Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tastansuru lana, ala tad'u lana ya Rasul. Ya Rasul, tidakkah engkau kemudian memintakan kepada Allah agar kita semua ini ditolong? Ya Rasul, tidakkah engkau kemudian berdoa kepada Allah agar kita ini bisa menang ya Rasulullah? Ketika kalimat ini disampaikan oleh Khabbab kepada baginda Rasul, itu baginda Rasul yang awalnya terbaring di dekat multazam, di dekat Ka'bah, itu kemudian beliau duduk. Dan saat duduk, jemaah yang dirahmati Allah, Khabbab kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata Khabbab melihat wajah baginda Rasul memerah. Itu artinya beliau marah luar biasa, merah. Jadi yang awalnya wajah itu bersahaja, tiba-tiba saat duduk langsung merah. Kalau bahasa kita apa tuh Pak? Kayak merah, pengen meluapkan tapi ditahan. Kagetlah Khabbab, loh kok bisa baginda Rasul tiba-tiba marah? Padahal pertanyaannya kan wajar saja. Kayak kita, kalau kita ustadz tuh sering kan kita dicurhati sama orang, datang kepada kita kemudian curhat, terus nanti jawabannya apa Pak? Sabar, gitu kan? Selalu begitu kan polanya. Datang curhat, jawabannya sabar. Ya memang begitu Pak. Kalau jenengan datang ke ustadz ya siap-siap. Tapi curhatnya jenengan ke para asatidzah itu biasanya sudah melegakan. Walaupun nanti pada akhirnya jawabannya sabar. Itu
ujian. Nah, ketika Khabbab curhat begitu, jemaah ini dirahmati Allah, baginda Rasul kemudian marah. Kemudian baginda Rasul mengatakan, dulu ada kaum sebelum kamu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena mempertahankan imannya, mereka kemudian dikubur hidup-hidup sampai tersisa lehernya, kemudian kepalanya dibelah dua. Dibelah dua sampai meninggal. Dulu juga, kata baginda Rasul, ada kaum sebelum kamu yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka mempertahankan imannya itu, mereka diuji dengan cara dibaringkan di atas pasir yang panas, di bawah terik matahari yang panas. Lalu kemudian tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Dulu. Ini penting buat kita semua. Kalimat dulu itu kan berarti apa? Sirah, Pak. Dulu itu berarti sirah. Baginda Rasul sedang mengajari Khabbab tentang inspirasi sirah orang-orang terdahulu. Bahwa bukan hanya kamu yang cobaannya besar, bukan hanya kamu yang cobaannya begitu luar biasa, ada banyak orang-orang sebelum kamu yang juga cobaannya luar biasa, tapi mereka bertahan dengan imannya. Ini sama kayak kita, Pak. Saya dengan jenengan semua. Kita ini kalau dicoba sama Allah Subhanahu wa ta'ala, koyok-koyok kita yang paling besar cobaannya, koyok-koyok kita ini yang paling berat cobaannya. Padahal sebenarnya kita itu nggak pernah membandingkan betapa kemudian orang-orang terdahulu itu jauh lebih besar cobaannya dibanding kita. Kenapa? Karena di benak kita tidak ada sirah mereka. Yang ada film Korea, yang ada sinetron, yang ada masalah sejam selesai, yang ada orang yang di atas kita, sehingga kita merasa bahwa ujian itu berat, koyok-koyok kita yang paling berat. Padahal kalau kita membaca sirah, kita akan mendapati betapa banyak orang sebelum kita yang jauh lebih besar ujian. Contoh, katakanlah jenengan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anak yang susah diatur. Coba sesekali baca kisahnya Nabiullah Yakub alaihi salam. Bagaimana beliau bertahan, bersabar, istiqomah berdoa kepada Allah menghadapi 12 anaknya yang 10-nya tidak sesuai dengan keinginannya. 10-nya tidak sesuai dengan keinginannya. Punya anak 12, 10 tidak sesuai. Tidak taat sama bapaknya, tidak taat sama Allah, berdusta sama bapak. Mana yang lebih sakit bagi seorang ayah, anak yang berdusta atau orang lain yang berdusta? Anak, cuma yang dirahmati Allah, itu kan berarti anak sudah gak percaya sama ayahnya. Bagaimana kemudian Nabiullah Yakub bertahan dari itu? Kita kadang punya anak 5 yang bisa diatur 4, yang tidak bisa diatur 1. Itu koyok-koyok kayak gak ada harganya semua. Kayaknya yang kita yang paling berat, sehingga akhirnya gak bersabar. Coba lihat bagaimana Yakub alaihi salam bisa sabar itu. Atau bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, yang kemudian Allah takdirkan anaknya kemudian tidak bisa diatur, anaknya tidak bisa taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian Nabiullah Nuh alaihi salam bisa sesabar itu? Bahkan sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal, Nabiullah Nuh masih tetap bersabar untuk mendakwahi dia. Bagaimana punya stok sabar yang sebesar itu? Coba baca itu. Atau mungkin Bapak Ibu ada keluhan, kemudian sampai hari ini sudah menikah begitu panjang, begitu lama, tapi Allah tidak kasih keturunan, padahal sudah ikhtiar kemana-mana. Ikhtiar sudah program hamil ke dokter ini, ke profesor ini, sampai luar biasa terapinya kemana-mana, gak buahkan hasil. Coba cek kisah Nabiullah Zakaria alaihi salam. Bagaimana kemudian beliau bersabar untuk tetap berdoa, tidak hilang harapan beliau kepada Allah untuk tetap mendapatkan keturunan.
hingga buah sabar itu akhirnya menghasilkan Yahya, yang anaknya adalah seorang nabi, namanya Allah yang kasih, bahkan nanti menjadi nabi yang luar biasa. Saya kasih tahu Pak ya, kalau kita baca sirah, saya hampir menganalisis beberapa kasus dalam sirah itu. Contoh Nabiullah Zakaria, ketika kemudian Allah kasih keturunan panjang lama sekali, dan beliau bersabar, tidak putus asa dan tetap berharap kepada Allah, itu lahirnya anak yang luar biasa. Cek juga pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu sama kasusnya, lama punya anak, lama dikasih keturunan, tapi beliau tetap sabar berdoa, tetap tidak putus asa dan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih Ismail, anak yang luar biasa. Coba cek juga kisah Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabiullah Yakub memang punya anak 12, tapi 10-nya tidak salih, yang 2 yang salih. Bapak tahu yang 2 itu nomor berapa sama berapa? 11 sama 12. Dari istri yang keberapa? Susah kalau ini sudah. Istri yang keberapa? Nabiullah Yakub tuh punya istri 4. Sorry to say, ibu-ibu, mohon maaf saya sampaikan ini. Nabiullah Yakub tuh punya istri 4. Istri pertama namanya Lia, istri kedua namanya Rahil, istri ketiga namanya Bilha, istri keempat namanya Zilfa. Kedua, Lia dengan Rahil ini kakak adik. Kakaknya Lia, Rahilnya adiknya. Dulu masih boleh begini, sekarang sudah dinasakh. Yang 2 Zilfa dengan Bilha ini adalah budaknya keduanya ini. Jadi Lia punya budak Zilfa, Rahil punya budak Bilha. Semuanya dinikahi. Awalnya Nabiullah Yakub tuh cintanya sama Rahil, karena Rahil ini cantik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabiullah Yakub. Tapi ternyata sunnah yang waktu itu berjalan, waktu di zaman Nabiullah Yakub alaihissalam, di zaman itu adalah yang sampai hari ini tetap dijalankan, padahal sebenarnya itu sudah dinasakh, bahwa laisa min sunnatina, bukan dari sunnah kita, kebiasaan kita, kata ayahnya Rahil, menikahkan yang kecil sebelum yang besar. Maka Lia dulu dinikahkan sama Yakub, baru kemudian Rahil disusulkan, baru kemudian Bilha, baru kemudian Zilfa. Tapi menariknya, Rahil ini yang dicintai, tapi ternyata dia baru punya anak paling belakang. Lia nyumbang 4 dulu awalnya, baru kemudian Bilha nyumbang 2, Zilfa nyumbang 2, Lia lagi nyumbang 2 lagi. Berapa itu sudah? 10. Baru terakhir Rahil baru punya anak. Nah, ketika Rahil punya anak, beda dengan yang lain. Apa rahasianya? Rahil bersabar untuk terus berdoa kepada Allah, minta keturunan, dan dia juga tidak pernah putus asa dan terus berharap kepada Allah. Buah dari kesabaran itu, buah dari selalu berharap kepada Allah itu, Allah takdirkan anak yang kemudian keluar dari rahimnya, anak-anak yang luar biasa. Ini jadi motivasi kalau kita paham sirah, bahwa kalau Allah uji kita dengan ujian seperti itu, sebenarnya kita sedang punya harapan untuk bisa melahirkan keturunan-keturunan terbaik. Itu kalau kita bisa mengambil inspirasi dari sirah. Di samping pula, jemaah yang dirahmati Allah, sirah itu berulang. Sejarah itu punya karakter berulang. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman akan terus berulang. Saya kasih contoh begini, kenapa kita perlu belajar sirah, perlu penting sirah itu dalam kehidupan kita. Dan saya melihat di Namira juga ada kajian soal sirah kan, soal sirah. Ini penting sekali. Sirah itu berulang begini. Saya kasih contoh. Dulu kita mengenal namanya zaman jahiliyah, yang kita kemudian selalu sampaikan bahwa itu zaman terjadi di masa sebelum baginda Rasul diutus. Salah satu karakter zaman itu di mana bobrok moralitasnya luar biasa. Kemudian ekonomi juga bobrok. Seluruh sektor kehidupan hampir tidak ada yang sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala.
Orang mengukur kehormatan, kemuliaan, syaraf dari kekayaan. Itu sirahnya. Itu inspirasinya. Kalau kita membaca sirah, kenapa kemudian Allah memilih Iqra sebagai solusi pertama? Kenapa Allah tidak memilih ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu yang kemudian diturunkan pertama? Enggak. Allah memilih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai ayat pertama yang dijadikan sebagai solusi untuk mengubah moralitas yang ada saat itu. Maka mestinya kita mengulangi ini saja. Karena terbukti itu berhasil. Berhasil gak? Berhasil. Baginda Rasul berhasil gak? Berhasil. 23 tahun beliau mengubah dari yang zaman jahiliyah itu. Makanya kalau MC bilang dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Beliau berhasil memakai konsep itu. Bahwa Iqra sebagai solusi untuk mengubah generasi. Maka jenengan kalau pengen anak kita generasi kita ini kemudian berubah menjadi lebih baik, maka yang perlu kita lakukan adalah jadikan pendidikannya sebagai prioritas. Pendidikannya sebagai prioritas. Jadikan dia nikmat dengan ilmu, lekat dengan ilmu, nyaman di majelis taklim. Karena dengan begitu, maka semua akan tercerahkan. Semua akan tercerahkan. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak. Kita coba ambil inspirasi dari momentum kita hari ini tentang Hijriah. Muharram, 1 Muharram. Kan sekarang 1 Muharram ya. Kan 1 Muharram itu menandakan ditandai dari hijrahnya baginda Rasul. Kalau jenengan baca sirah tentang hijrahnya baginda Rasul, digelar gitu, kemudian dirunut satu persatu, jenengan akan mendapati satu yang sangat menarik sekali, bahwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasul itu pertama perintah Allah. Semua hijrah itu perintah Allah. Para nabi itu hijrah itu perintah Allah. Ibrahim hijrah dari Babilonia, Irak menuju Syam, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf alaihi salam memerintahkan Nabiullah Yakub untuk pindah dari Syam ke Mesir, itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina atau menuju Syam, itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua hijrah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Yang kedua, coba kita detailkan strategi beliau. Bahwa ketika beliau kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah, coba jenengan search di internet ya, atau coba cari apa itu kalimatnya, cari pakai image, pakai kalimat itu, peta rute perjalanan hijrah Rasul. Saya biasa kalau ngajar ini saya pakai slide. Peta perjalanan hijrah Rasulullah. Itu menarik sekali. Mestinya baginda Rasul itu kalau mau menuju Madinah itu tidak perlu pakai ke Gua Thur, tidak perlu. Karena Gua Thur itu di bawah Mekah. Gua Thur itu di bawah Mekah. Gua Thur itu mestinya yang cocok kalau mau ke Taif pakai Gua Thur. Tapi kalau mau ke Madinah nggak pakai ke Gua Thur, karena dia ke atas. Ya, kalau di peta itu Madinah itu ke atas, sementara Gua Thur itu ke bawah. Kayak kalau saya mau ke Surabaya, nggak perlu saya ke Bojonegoro dulu, ngapain? Nah, tapi rute yang diambil oleh baginda Rasul dalam proses hijrah beliau itu menarik sekali, di luar rute perjalanan ke Madinah pada umumnya. Jadi beliau dari Mekah turun dulu ke bawah, atau ke Gua Thur dulu, ya, ke Gua Thur, beliau kemudian coba bersembunyi lagi. Beliau pakai bersembunyi. Jadi di Gua Thur itu beliau bersembunyi. Kenapa beliau perlu ke Gua Thur? Karena kalau beliau mengikuti rute Madinah pada umumnya, maka gampang untuk kemudian dikejar, dilacak. Maka beliau kemudian beristirahat dulu, menepi dulu, ke bawah dulu. Beliau 3 hari kemudian bersembunyi di Gua Thur. Bayangkan, bersembunyi. Walaupun beliau nabi, beliau tetap pakai strategi, Pak. Gak main polosan gitu. Aku loh nabi, aku mau hijrah, aku mau berangkat aja. Gak begitu. Beliau tetap pakai strategi. Makanya beliau kemudian ke bawah dulu ke Gua Thur, bersembunyi beberapa hari di Gua Thur.
baru setelah dinilai oleh beliau ini orang sudah pada tidak lagi mencari ke sana, mereka mencari ke bawah, beliau malah terus naik ke atas ke Madinah. Itu rutenya gini. Dan itu rutenya tidak seperti rute pada umumnya. Sampai akhirnya kemudian beliau perlu bersembunyi dan harus ada peristiwa di situ di mana Abu Bakar perlu disengat oleh siapa? Oleh apa? Kalajengking. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Memang khilafiyah di dalam sirah gak jadi masalah. Tapi ketika di dalam keterdesakan itu, baginda Rasul mengatakan kepada siapa ini? Abu Bakar, Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini persis dengan kalimat Nabiullah Musa ketika Nabiullah Musa terkepung, di belakang beliau ada Fir'aun dengan pasukannya, kemudian di depan beliau ada ada laut merah. Kemudian orang-orang Nabiullah Musa Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita sudah tamat wahai Musa, kita terkejar. Kata Nabiullah Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kalau di baginda Rasul innallaha ma'ana, tapi kalau di Musa qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ma'iya rabbi, karena memang Bani Israel memang tidak istimewa bagi Nabiullah Musa. Coba bayangkan kalimat Nabi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kalau baginda Rasul, sesungguhnya Allah bersama kita. Coba, ini kalimatnya hampir sama. Tapi yang jelas sampai akhirnya baginda Rasul nyampe di Madinah dengan selamat. Jadi beliau akhirnya nyampe di Quba. Mestinya kalau rute biasanya, rute umumnya itu tidak perlu lewat Quba. Karena lewat Quba itu begini. Kalau bahasa kita, kalau bahasa timur itu ngalung, Pak. Tahu ngalung kan? Ngalung itu ya akhirnya lebih jauh, muter. Nah, ini satu inspirasi besar kepada kita bahwa proses untuk hijrah itu, proses untuk menjadi lebih baik itu, pertama memang harus iman dulu, Pak. Iman. Yakin kalau saya berubah jadi baik, hidup saya bakalan lebih baik, hidup saya bakalan lebih bahagia, hidup saya bakalan lebih tenang. Yakin kalau saya ninggalin khomer, hidup saya akan lebih nyaman. Yakin kalau saya ninggalin judi online, hidup saya akan lebih nyaman. Hidup saya, itu iman dulu. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal. Tawakal kepada Allah, sebagaimana baginda Rasul juga bertawakal kepada Allah. Tapi tawakal itu bukan polosan, pasrah, Pak. Tawakal itu bukan pasrah, tapi mengikhtiari seluruh potensi yang ada untuk bisa mencapai tujuan kita. Baginda Rasul itu kalau sekedar pasrah, beliau gak perlu sembunyi, Pak. Beliau gak perlu kemudian ke belakang dulu, enggak. Beliau polosan aja langsung ke Madinah. Enggak, beliau tetap menggunakan strategi. Jadi tawakal itu tidak selalu pasrah. Harus menggunakan seluruh potensi yang ada, berikhtiar sekuat tenaga, baru kemudian kita memasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sudah lebih beberapa menit. Kita akhiri bersama-sama dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua, hati anak-anak kita dan seluruh keluarga kita. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا ومشايخنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.